Nah, langkah terakhir adalah menggambar ruangannya. Gambar persegi panjang yang bentukannya kayak gini. Ya, ya nggak bagus-bagus banget ya, nggak lurus ya. Kalau mana? Tadi panjangnya 15, lebarnya 6. Maka ditulis L sama dengan 90 meter persegi. Sekarang tandai pintunya ada di sebelah mana di gambarnya Bapak Ibu masing-masing. Saya nggak mau di sini, di gambar Ibu masing-masing. Lihat aja ruangan analisis aja. Pintunya tuh di sisi yang panjang atau yang di lebar. Tandain aja, tandain. Setelah itu, ya, maka penentuan titik ini setiap 6 meter, setiap 3 meter. Dari pojok kiri atas, ya, ini kan 15. Maju setiap 3 meter tandain. Yang pertama saya contoh yang titik pertama. Dari pojok sini maju 3 meter tandain. Kayak gini. Terusin setiap 3 meter tandain sampai 15-nya habis. Ya, jadi udah berapa titik tuh? Ke bawah gitu sih. Bisik 6 3 2 3 4 titik. Oke, sudah? Ya. Ini 2 3 4 5 titik. 5 titik. Oke. Selanjutnya yang dari sini. Sama, dari pojok kiri atas ini, dari titik yang sama, sekarang ke lebar. Maju setiap 3 meter tandain. Maju 3 meter, tandain. Maju 3 meter lagi, ya udah karena udah mentok di sini ya. Di sini doang. Oke. Nah, sekarang ditarik garis lurus semuanya. Tarik garis lurus sampai bawah, ditarik garis lurus sampai bawah gini. Gitu sampai bawah. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Tarik garis lurus sampai ujung sana. Ditarik. Pokoknya setiap titik-titik ini ditarik aja sampai bawah. Yang ini juga sama, ditarik sampai bawah. Oke. Nah, garis potong panjang dan lebar disebut sebagai titik. Persinggungan garis panjang dan lebar disebut sebagai titik. Maka ada berapa titik? 4 5 4 Ada yang 4, ada yang 5. Oh 4 1 2 3 4 2 Oke, jadi ada berapa titik? 4 Ada yang jawab kurang, ada yang jawab lebih atau kurang dari 4? enggak. Nggak ada? Yang betul jawabannya adalah tepatnya 4. Oke, jadi kan 3 meter. 3 meter lagi di sini 6. 3 meter lagi di sini 9. 3 meter lagi di sini 12. Nah, 3 meternya lagi kan mentok di sini. Ya ini biarin aja. Jadi kan udah mentok di sini. Jadi nggak usah digarisin. Yang ini juga sama. Kan 3 meter, karena 6 meter ada di sini, ya udah nggak usah digarisin. Setelah itu ditarik garis lurus. Maka kita punya 4 titik. Nah, jadi kita di ruangan ini punya 4 titik pengukurannya. 1, 2, ini maksudnya 3 dan 4. Nah, kita berdiri di titik-titik ini. Jadi kita 4 kali ngukur tuh di sini. Karena ada 4 titik. Berarti di tengah, karena tengah persis, ya 1, 2, 3, 4, 1. Dari sisi ini maju 3 meter 1. Dari sini maju 3 meter 1, sorry. Dari sini maju 1, dari sini maju 3 meter 2. Dari sini maju 3 meter lagi 3, dari situ maju 3 meter lagi 4. Kayak gitu. Nah, belum selesai karena habis dari sini kita ngukurnya. Ini baru ininya aja, samplingnya aja.
penentuan titik. Baru nanti alatnya itu ketinggiannya 1,5 meter dari lantai. Dari lantai ini 1,5 meter, seginilah kurang lebih. Setelah itu dicatat 3 kali dan diratakan. Jadi dalam satu titik ini dicatat 3 kali. Satu titik ini dicatat 3 kali, lalu dirata-ratakan. Ya. Lalu titik berikutnya juga sama, dicatat 3 kali, dirata-ratakan juga. Begitupun seterusnya, titik 3 dan titik 4. Jadi masing-masing ini punya rata-ratanya. Masing-masing titik pertama, rata-rata titik 2, rata-rata titik 3, dan rata-rata titik ke-4. Setelah itu kita rata-ratakan ke-4 titiknya. Jadi rata-rata titik 1 ditambah rata-rata titik kedua, ditambah rata-rata titik 3, ditambah rata-rata titik ke-4, dirata-ratakan, dibagi 4. Jadi dibagi jadi ini jumlah rata-rata dibagi banyaknya jumlah. Misalkan di sini 1 tambah gitu. Jadi rata-rata tiap titiknya dirata-ratakan lagi semuanya. Dapatlah hasil intensitas cahaya ruangan ini. Seperti itu. Kalau buat si luxmeter. Jadi emang luxmeter ini agak panjang prosesnya. Sampai sini dulu untuk luxmeter. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Atau ada kendala sama alat? Ada yang mau didiskusikan? Boleh. Oke? Kalau di meja, ya taruh aja. Kalau yang ini ya ketinggiannya 1,5 meter. Ya paling enggak itu sejajar sama mata kita aja. Mata kita nih sejajar lah alatnya. Nah disinilah, kurang lebih disinilah, sejajar sama mata kita. Di depan kepala ketinggiannya. Ya betul. Di sini aja. Jadi di sini kita lihat angkanya. Lihat angkanya lagi yang kedua. Lihat angkanya lagi yang kedua. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk luxmeter. Atau ada yang masih bingung, boleh banget tanyakan. Ini alat on off nya. Ini kalau di alat ini tombol tengah. Nah, ini tombol power nih di tengah nih. Biasanya universal sih logo power tuh. Biasanya logo power ya begini aja. Nah gitu. Logonya biasanya. Betul. Jadi akan luxmeter itu perubahan di alat cepat banget angkanya, sangat cepat. Jadi kadang-kadang kita sendiri tuh bingung mau nyatetnya, pas kita mau nyatet udah ganti angkanya. Ada tombol di sini hold-nya. Nah, ada tombol hold. Jadi hold itu untuk biar angkanya diem. Yang tadi gerak jadi diem, nah baru bisa kita catat tuh. Ada tombol hold-nya. Biasanya setiap alat instrumen udara ada hold-nya. Untuk nahan angka supaya gampang dicatat, itu fungsinya sih. Dan saran saya ketika ngukur luxmeter diusahakan jangan menggunakan baju atau kaos yang berwarna putih karena akan bias sama si sensor. Jadi sekarang ya kurang disarankan yang pakai baju putih itu ngukur. Lebih ke kurang disarankan aja. Ya paling nggak warna saya putih saja. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk luxmeter? Ya, bisa dimengerti lah ya untuk pengukuran titiknya, penentuan titik sampai ke pengukurannya.
Nggak selalu 4, bisa 1 titik bisa 10 titik bisa. Tergantung sama luas ruangan dan lain-lain. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke alat yang berikutnya. Saya punya video tutorial ini, alatnya satu persatu. Nanti di akhir mungkin akan saya berikan video tutorialnya. Partikulat meter yang kedua. Ada yang punya alatnya seperti ini? Ada ya? Ada yang tahu fungsinya untuk apa partikulat? Ukur debu. Betul. Jadi ini untuk pengukuran debu. Tapi debunya yang spesifik. Debu yang berukuran 2,5 mikron dan debu yang berukuran 10 mikron. Debu yang berukuran 2,5 mikron disebut sebagai PM2,5. Kalau yang debu yang 2,5 mikron kecil. Jadi kalau PM10 berarti adalah debu yang berukuran 10 mikron. Semakin kecil ukuran debu, semakin jauh masuk ke tubuh. Kalau 10 mikron itu masuk ke kerongkongan, 2,5 mikron masuk sampai ke alveolus atau paru-paru. Nah, alat inilah yang mengukur untuk seberapa banyak partikulat tersebut di udara. Belakangan, kota Jakarta kan lagi gembor-gembornya tuh polusi udara. Nah, parameter yang diukur itu parameter partikulat. Jadi alat ini sempat bahasa marketing itu laku di Notekno karena puskesmas pada beli. Jadi dari lagi agak tren di Jakarta alatnya kayak gini, partikulat. Ya kalau alat ini nggak perlu ada perlakuan khusus kayak luxmeter, penentuan titiknya silang dan sebagainya macamnya, nggak ada. Yang penting kita ukur di area risiko orang kerjanya. Misal, ini kan ruangannya seluas ini, area aktivitasnya kan kita di sini aja, di bagian sana kan nggak ada aktivitas. Maka kita ngukurnya 1 titik aja di tengah-tengah kita sini. Nah, karena kan di sana misalkan ada barang atau apa itu nggak usah diukur, tapi di bagian kita ngukurnya di area yang sekiranya ada faktor risiko orang di situ. Kenapa parang orangnya di mana? Dari situ kita ngukurnya. Tapi kalau dalam satu ruangan itu full manusia semua orang, ya kita ngukur di tengah. Satu tempat, 1 kali pengukuran aja, 1 titik. Biasanya sih di tengah. Tapi nggak selalu. Oke, jadi pengukurannya 1 area atau ruangan itu 1 kali aja dan 1 titik aja, seperti itu. Kalau prosedur alat ini, nanti video tutorialnya ada, tinggal tekan tombol yang di bawah power ini. Ada yang ingat tombol apa ini? Nah, on, bawahnya kan apa tuh? Ada yang ingat kalau masih ada alatnya? Tombol run, 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 lari. Tapi bukan kita tekan tombol ini alatnya lari, bukan. Tapi operasional, dia langsung jalan sampling. Jadi kalau alat ini tinggal kita tekan tombol power, lalu tinggal kita tekan tombol run aja. Alatnya otomatis sampling selama 2 menit. Jadi ketinggiannya sama nih 1,5 meter dari lantai. Kita tekan tombol run aja misalkan. Ya udah, biarkan alatnya standby di tangan kita selama 2 menit. Agak pegel sih emang, tapi ya begitu. 2 menit. Kita mulai ini aja. Run. Posisi megangnya di mana, Pak? Posisi megangnya di ketinggian 1,5 meter atau di depan muka kita lah paling. Lurus gini apa mereng atau gimana? Harus tegak lurus gini. Jadi ini tuh ada isapannya. Ini dia ngisep nih. Jadi misalkan ini udaranya masuk ke sini. Nah, nanti dia keluar dari belakang. Seperti itu kalau porsi partikulat. Ada yang sudah pernah coba untuk alatnya partikulat? Jadi nanti dia keluar hasil berapa PM2,5, berapa PM10. Kalau alat ini juga udah enak, ada analisisnya nanti. Di layar tuh ada warna-warna ini. Jadi ketika udah habis sampling, tinggal kita lihat warnanya. Kalau hijau masih bagus, kalau merah pekat itu udaranya udah buruk, seperti itu. Dan jangan takut, PM2,5 walaupun masuk ke alveolus itu semuanya ada di area manapun Anda pasti ngedeteksi.
Cuman tingkatnya nggak banyak kalau di indoor mah. Biasa di outdoor yang lumayan banyak. Oke, partikulat meter. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu untuk partikulat? Ya, perlu. Oke, kita next. Selanjutnya anemometer. Ada yang tahu alat anemometer untuk pengukuran apa? Kecepatan angin. Betul, kecepatan angin. Kecepatan angin ini diukur pada suatu area indoor lewat ventilasi. Jadi ini alat untuk mengukur kecepatan angin di ventilasi. Ventilasi itu ada dua. Ada ventilasi alami dan ventilasi mekanik. Alami itu yang lubang-lubang. Biasanya di sekolah saya di Depok itu lubang-lubang tuh mas itu. Yang lubang-lubang. Kalau ventilasi mekanik yang AC, yang kayak AC, ya. Jadi ventilasinya ada dua. Ini alat ini bisa untuk ukur dua ventilasi, alami dan mekanik. Alami yang lubang, mekanik yang AC. Nah, prosedurnya kalau yang alami itu tinggal kita letakkan aja. Ini disebut sebagai sensor probe. Tulisannya PROBE. Probe. Nih, yang ini. Ini sensornya. Jadi sensor ini nanti dihubungkan ke sini baru bisa mendeteksi. Dan ini bisa ditarik. Ada yang punya anemometer kayak gini? Kalau punya dia, biasanya punya dia juga sih. Oke, ini bisa ditarik. Mengukurnya, kalau yang alami itu yang lubang, itu tinggal kita letakkan alat ini di depan ventilasinya, jaraknya 15 cm. Jadi kalau misalkan itu ventilasi itu, si tiang ini, si probe ini dipanjangin, lalu dihadapin ke depannya gini, sejarak 15 cm. Jadi kalau ini ventilasi, ya 15 cm lagi. Kalau yang alami, dan setiap ventilasi itu diukur. Kalau di ruangannya punya lebih dari satu ventilasi, semuanya diukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8-8-nya misalkan diukur. Lalu dirata-ratakan aja. Kayak gitu. Kalau mekanik, kalau AC hampir sama. Tapi jaraknya 50 cm sampai 1 meter. Bedanya cuma di situ doang soal jarak. Karena kalau kita pakai alami ditaruh di 1 meter, ya susah tuh biasanya. Karena kan dia alami ya, dari udara luar. Itu aja prosedurnya. Diukur setiap ventilasinya. Kalau ventilasinya 3, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya diukur. Lalu dirata-ratakan. Anemometernya. Ini nggak ada pembacaan, jadi pembacaannya satu ventilasi dibaca sekali aja. Lalu ditunggu sampai angkanya stabil. Nanti kan di sini akan ada angka, ditunggu sampai angkanya stabil. Angkanya stabil untuk anemometer adalah dia muncul beberapa kali angka yang sama. Angka yang paling sering muncul, itulah disebut sebagai angka yang stabil. Di sini nanti ada angkanya. Berapa lama? Biasanya ini nggak ada tentang waktu berapa lamanya, tapi biasanya kondisinya 1 menit biasanya udah muncul beberapa angka yang sama. Gitu. Pak, angka yang sama itu dari alat yang identifikasi apa kita sendiri yang Angka ya dari alat. alat ya? Dari alatnya, tapi kita ngelihat sendiri sih sebenarnya. Jadi ketika kita alat ini tuh suap pantau sifatnya. Jadi perlu penalaran dari si responsifnya. Jadi dilihat angkanya. Misalkan 0,25 muncul beberapa kali, kita yakin itu 0,25 muncul beberapa kali, ya udah dicatat. Karena alat ini sifatnya suap pantau, bukan yang lab harian dan lain-lainnya kayak gitu. Seperti itu. Oke, anemometer. Sangat-sangat. Kalau ini bentuknya agak modern dikit, sensornya pakai filamen, nggak usah catat.
Ini pakai filamen ini. Dulu waktu zaman saya kuliah, anemometernya bentuknya baling-baling. Oke, dari anemometer kita lanjut ke sound level meter. Ini emang udara nih lumayan wadidaw. Sound level meter ini adalah alat untuk pengukuran kebisingan. Ini seperti ini alatnya kalau yang di sanitarian kit. Tapi secara garis besar mau sanitarian kit atau di luaran pasti punya sensor kayak gini di atasnya. Jangan terkecoh, ini bukan mic, ini nggak bisa buat pakai mic. Ini cuma nangkap doang, nggak bisa ngeluarin. Ya, seperti ini alatnya. Nah, di sound level meter itu umumnya punya 3 tombol kunci atau 3 tombol utama. Mau alat yang ini atau alat yang lain. Yang pertama itu pasti ada tombol DBA dan DBC. Yang pertama pasti ada tuh tombol DBA dan DBC. Yang kedua pasti ada tombol fast atau slow. Itu pasti ada juga fast atau slow. Yang ketiga pasti ada tombol level atau range. Jadi yang pertama tuh pasti ada tombol DBA dan DBC, yang kedua fast atau slow, yang ketiga level atau range. Itu udah pasti ada di alat sound level manapun. Nah, alat sound level yang kayak begini, ini biasanya kaidahnya kan sama K3. Nah, alat-alat K3 itu pengukurannya dianjurkan nggak bisa sendiri, tapi berdua atau bertiga. Dianjurkannya. Setelah itu, nah itu yang tadi itu DBA, DBC, fast atau slow sama level itu kita ukur, kita setting menyesuaikan sama apa yang mau kita sampling. Harus disesuaikan. Jadi contoh, saya akan jabarkan dulu. DBA dan DBC. DBA itu untuk pengukuran kebisingan pada suatu area. DBA. DBA itu pengukuran kebisingan pada suatu area. Contohnya ruangan, jalan raya, pasar, sekolah, ruangan, koridor. Jadi DBA itu untuk pengukuran kebisingan pada suatu area, makanya DBA. Kalau DBC itu mengukur kebisingan pada sumber kebisingannya. Sumber kebisingan itu benda-benda yang nimbulin suara bising. Contohnya mesin atau genset. Kalau tetangga lagi nyerocos, itu bukan sumber kebisingan. Ini mah mesin pokoknya. Sumber kebisingan nggak bisa temu. Tapi sumber kebisingan itu benda-benda yang nimbulin suara bising. Itu disebut sebagai sumber kebisingan. DBC. Jadi DBA itu untuk lingkungan, DBC itu tuh untuk sumber kebisingan. Yang kedua fast atau slow. Fast itu untuk kebisingan yang tidak konstan, naik turun. Contoh. Bunyinya naik turun. Jalan raya. Ya, jadi kalau fast itu untuk bunyi yang tidak konstan, naik turun gitu. Kadang ada suara, kadang nggak ada suara. Kadang suaranya kenceng, kadang suaranya pelan. Itu disebut sebagai tidak konstan. Maka kalau slow berarti untuk bunyi yang konstan, slow. Jadi fast tidak konstan, slow konstan. Fast tidak konstan, jadi bunyi naik turun. Slow bunyi yang konstan, bunyinya sama terus. Kalau pelan-pelan terus, kalau kencang terus. Itu slow. Dan ketiga level atau range. Level atau range itu biasanya untuk ngatur dari berapa desibel sampai berapa desibel. Kalau di alat ini itu pakainya kita atur di 30 desibel sampai 140 desibel. 30 dB sampai 140 dB. Oke, saya ambil contoh. Kita mau mengukur ruangan ini. Maka sebelum diukur kita harus setting dulu DBA, DBC, fast atau slow nya. Untuk ruangan ini kita pakainya DBA atau DBC? DBA. Ada yang jawab bukan dari DBA? Oke, betul DBA. Yang kedua, kita pakainya fast atau slow? Fast. Fast. Konstan. Fast atau slow? Fast. Fast. Betul, fast kita pakainya karena bunyinya nggak konstan.
Lalu selanjutnya kita letakkan alatnya. Nah ini di SNI juga nggak ada penentuan titik, tapi biasanya di tengah-tengah ruangan. Tapi nggak selalu di tengah ruangan. Kalau kita mau atau nggak selalu di tengah, karena kalau kita mengukur kebisingan jalan raya, maka jangan di tengah jalan, di trotoarnya, gitu. Mentang-mentang di tengah maksa di tengah, jangan. Saran saya di trotoarnya atau di ruangan-ruangan lain seperti itu. Ketinggiannya 1,5 meter dari lantai atau dari permukaan, 1,5 meter juga nih. Biasa alat udara tuh di depan wajah gitu loh, 1,5 meter. Nah ini yang lumayan rumit. Kalau posisi alat udah 1,5 meter, alatnya udah disetting tuh di BCV atau slow, lalu melakukan pencatatan setiap 5 detik. Dicatat angkanya yang muncul di sound level setiap 5 detik selama 3 menit. Jadi angkanya dicatat setiap 5 detik selama 3 menit. Jadi angka yang muncul di sound level nih ketika lagi kita ngukur, biasa ada 2 orang makanya, satu buat ngeliat, satu buat nyatet. Biasa temannya, ya, nah nanti dia nyebut segini, 20,5, ya 40,6 kayak gitu. Jadi angka yang muncul per 5 detik harus dicatat. 5 detik pertama catat, 5 detik kedua catat, 5 detik ketiga catat sampai 3 menit. Jadi kalau dalam 1 menit dan 60 detik dicatat per 5 detik, maka ada 60 bagi 5, 12. Nah 12 kali 3, 36. Jadi ada 36 pencatatannya. Kayak gitu. Nanti habis itu mah tinggal di rata-ratain aja. Di jumlah dibagi banyaknya jumlah. Itu sound levelnya. Jadi dicatat setiap 5 detik selama 3 menit. Setelah itu di rata-ratakan. Ada 36. Biasanya dia 2 orang. Kalau satu jago banget tuh, udah expert banget. Ya kalau satu tuh. Sampai sini buat sound level ada yang mau ditanyakan? Untuk sound level dulu. Pak, Ya. untuk range desibelnya itu berlaku sama ya untuk fast atau slow atau ADBC itu Pak ya? Sama? Iya, sama. 31. Betul, sama. Mau DBA DBC, range-nya 30 sampai 140. Itu bisa kita setting apa udah default alatnya? Itu bisa disetting. Jadi masing-masing alat tuh punya range-nya. Biasa ada 3 level. Level low, middle, sama high-nya. Low-nya tuh biasanya ya 30 sampai 50. Middle-nya 50 sampai 100. High-nya 80 sampai 140. Nah, kalau 30 sampai 140 itu level auto disebutnya. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi dapat semua. Itu bisa diatur sebenarnya. Cuman kalau kita mau pakai level middle misalkan 50 sampai 100, takutnya tiba-tiba suasana hening dia lebih dari 50, kurang dari 50, nantinya nggak kedetek sama si alat. Atau lebih dari 100 nanti nggak kedetek. Itu amanah sih 30 sampai 140. Ada lagi untuk sound level meter ya? Kalau idealnya di Mana kan dicatat setiap ini? kali itu Dicatat setiap 5 detik. Biasanya laporan IKL-nya beberapa teman-teman di Jakarta itu nggak harian sih kayak gini, per 3 bulan atau per triwulannya biasanya untuk laporannya di puskesmas. Jadi per 3 bulan. Atau biasanya menyesuaikan kalau sudah ada default dari dinas dan keterkaitan lainnya itu bisa diikuti aja. Tapi biasanya kalau teman-teman saya yang ada di Jabodetabek sana per 3 bulan atau per triwulannya dia mengukur. Atau bahkan ada teman saya yang di rumah sakit harian jadi malah mengukurnya. Karena untuk sopan tahu. Ini sound level meter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang saya bantu seandainya nanti kita sudah bisa melakukan, apakah hasilnya itu abstrak atau diakui? Nah, hasilnya untuk laporan itu memerlukan lab laboratorium yang sudah tersertifikasi. Makanya biasa butuh rekanan. Nah, biasanya kalau kita sudah bisa, tapi keabsahannya atau legalitas suratnya belum bisa, maka belum bisa diupdate laporan. Nah, prosedur untuk pengurusan itu saya nggak sampai situ. Tapi kalau kita sudah bisa, paling tidak kita punya komparasi ketika rekanan mengatakan ini nggak bagus, tapi kita di alat kita bagus, atau bahkan bisa diuji juga tuh rekanannya metodenya kayak apa. Karena yang tadi saya jelaskan itu SNI itu. Jadi paling tidak kita punya legalitas. Karena di akhir sesi ini akan dapat sertifikat juga pelatihannya.
Itu jadi tanda legalitas kita juga. Ya, tapi yang jelas untuk laporannya perlu instansi atau laboratorium yang punya legalitas tersebut seperti itu. Untuk laporannya sih nggak sah, tapi angkanya pasti valid. Seperti itu soal level meter. Sampai sini yang mau ditanyakan lagi? Ya? Nah, sebenarnya pengukuran kebisingan itu balik lagi ke mereka masing-masing yang ada punya ruangan-ruangan. Jadi, kalau syaratnya di dalam gedung itu nggak bisa kita ngukur di bawah, tapi atas kita ikutin juga. Maksudnya, kita ngukur di bawah, tapi analisanya di dalam gedung keseluruhan nggak bisa. Jadi ngukurnya setiap ruangan sebenarnya, karena setiap ruangan punya kebisingan yang berbeda-beda. Jadi validasinya ada pengukuran setiap ruangan. Nggak bisa poli ini lalu kita gabungin nanti hasilnya sama administrasi di atas, itu nggak bisa. Jadi per ruangan memang harus per ruangan kalau kebisingan itu kayak gitu. Baik, ada lagi yang bertanyakan untuk sound level meter atau kebisingan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke alat berikutnya. Termohygrometer. Kalau alat ini mah nggak ada settingan apa-apa, tinggal pasang baterai langsung bisa dipakai, mudah. Termohygrometer adalah alat untuk mengukur suhu dan kelembaban, gitu. Untuk mengukur suhu dan kelembaban. Seperti ini alatnya. Jadi alatnya tinggal pasang baterai, udah tinggal kita tempel di tembok atau taruh di meja. Selesai, tinggal kita lihat berapa suhu, berapa kelembaban, tinggal dicatat. Nggak ada waktu tunggunya, nggak ada setiap pencatatan berapa, nggak ada. Alat ini paling mudah biasanya memang termohidro, tinggal letakin aja. Termohidro untuk pengukuran suhu dan kelembaban. Sampai sini ada yang bertanyakan? Bisa nanya termohidro atau alat yang sebelumnya tadi dibahas? Boleh. Oke, bisa dipahami ya untuk termohygrometer. Maka alat udara sudah selesai semuanya di sanitarian kit. Biasanya sanitarian kit atau bukan, alat udara pokoknya tuh ini. Yang kelima alat ini biasa pokok di udara. Selebihnya ya biasa kimia, gas-gas kimia. Gas-gas kimia kan bisa pakai integer, bisa pakai gas detektor, itu banyak. Tapi utamanya 5 alat inilah untuk udara itu. Selanjutnya makanan.